Ya Allah, manfaatkan ilmu kami, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istisrofuka utawi demene sira ayyalama ing yen tahweru al khalqu sapa makhluk bihususiyatika kalawan kaistimewaan sira dalilun iku kang nuduhaken ala adami sidki kaing atase ora bener sira fi ubudiyatika ing dalam sifat hamba siro. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif atau Imam Ibnu Athaillah memberikan pengarahan kepada kita supaya belajar ikhlas dalam melaksanakan ibadah apapun. Jangan ria, harus ikhlas. Karena tidak akan diterima amal ibadah kita kalau kitanya nggak ikhlas. Ala lillahi dinul kholis, ketahuilah yang diterima oleh Allah itu ad-dinul kholis adalah amal ibadah yang ikhlas karena Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita supaya ikhlas. Dalam ayat mukhlisol lahuddin, ikhlas karena Allah dalam ibadah. Tanda-tanda ikhlas pertama, hati tetap semangat ibadah walaupun sendirian. Nah, itu tanda-tanda ikhlas yang pertama. Jadi kalau lagi sholat berjamaah ramean gitu kan, semangat. Berjamaah sedikitan nggak semangat gitu. Nah, itu pertanda belum ikhlas karena hatinya masih ngelihat rame gitu. Masih karena rame semangatnya itu, belum karena Allah semangatnya itu. Jadi semangatnya itu karena rame, belum karena Allah semangatnya. Kalau yang sudah karena Allah mah semangatnya mau rame berjamaah yang mau dikitan tetap semangat, itu udah karena Allah semangat. Kedua, hati tetap semangat ibadah walaupun tidak punya uang atau tidak menghasilkan uang. Tetap semangat ibadah walaupun tidak punya uang, walaupun tidak menghasilkan uang. Nah, itu pertanda ikhlas. Kalau punya uang, semangat. Nggak punya uang, nggak semangat. Berarti ibadahnya karena uang kayak gitu. Semangat ibadahnya karena uang.
belum karena Allah. Menghasilkan uang, semangat. Nyolatin mayit yang ninggal orang kaya kan ngasilin uang, salawatnya gede, semangat. Barang ninggal orang miskin gak semangat karena nggak ada uangnya. Nah itu belum ikhlas nyolatin, belum ikhlas karena Allah tapi karena uang. Ketiga, hati tetap semangat ibadah walaupun dicaci maki, tanda ikhlas. Walaupun dicaci maki tetap semangat, berarti ibadahnya udah karena Allah, bukan karena pujian. Kelima, hati tetap semangat ibadah walaupun sedang sakit. Walaupun lagi sakit tetap semangat ibadah, berarti ikhlasnya karena Allah bukan karena sehat. Berarti ibadahnya karena Allah bukan karena sehat. Tapi memang ikhlas karena Allah ini paling berat ya, paling berat. Paling berat. Karena memang ada tingkatan-tingkatannya juga sih ikhlas itu. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, ada ikhlas khawasil khawas. Kalau ikhlas awam, anta'budallah tolaban lisawab waharoban minal iqab, melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah itu karena ingin mendapatkan pahala, baik pahala dunia atau pahala akhirat, dan ingin selamat dari siksa, baik siksa dunia atau siksa akhirat. Seperti kita sholat pengen supaya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah, dan itu ikhlas, tapi ikhlasnya ikhlas awam. Atau misalnya baca surat Waqiah pengen diberi kemurahan rezeki oleh Allah, nah itu ikhlas, tapi ikhlasnya masih ikhlas awam, karena mintanya kan kepada Allah gitu. Kalau masih ikhlas awam ya masih jauh kita untuk bisa wusul ilallah, untuk sampai kepada ma'rifat billah itu masih jauh. Karena kalau masih ikhlas awam masih bisa putus, masih sering putus-putusan gitu. Baca Waqiah pengen diberi kekayaan oleh Allah, udah baca seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan masih belum ada peningkatan, gini-gini aja usah ngeslah ayo ngerenan. Nah itu karena ikhlasnya masih ikhlas awam dia. Jadi mintanya mah kepada Allah tapi masih punya kepentingan nafsu gitu. Masih mengikuti kepentingan nafsu. Maka disebut awam itu kan, karena masih mengikuti kepentingan nafsu. Jadi beda tipis antara ikhlas awam dengan riya. Bedanya cuman itu aja. Kalau riya mah mintanya dari makhluk, kalau ikhlas awam mah mintanya dari Allah. Beda tipis. Masih banyak persamaannya bahkan antara riya dengan ikhlas awam. Riya mengikuti kepentingan nafsu, ikhlas awam juga mengikuti kepentingan nafsu. Cuman bedanya kalau riya mah mintanya kepada makhluk, pengen dipuji orang, pengen dikasih oleh orang, pengen didukung oleh orang. Kalau ikhlas awam mintanya kepada Allah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita baru pindah dari riya kepada ikhlas awam, masih terbilang jalan di tempat itu. Karena masih mengikuti kepentingan nafsu. Kedua, ikhlas khawas. Nah, ikhlas khawas ma anta'budallah litaqarrub ilaihi, melaksanakan ibadah
yang diperintahkan oleh Allah itu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pengen dekat dengan Allah, udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen akhirat, udah nggak pengen dunia, udah nggak pengen surga. Pokoknya pengen dekat dengan Allah. Nah ini udah jadi wali kayak gitu. Nah ini mah kalau yang sudah ikhlas khawas mah udah nggak ada bedanya ya antara rame dengan sepi itu. Tetap semangat. Karena bukan karena rame dia ibadahnya itu, tapi karena ingin dekat dengan Allah. Udah bisa kalau yang ikhlas khawas. Kalau yang masih ikhlas awam tadi belum bisa itu. Ketiga ikhlas khawasil khawas. Ikhlas tingkat tinggi ya. Puncaknya ikhlas. Anta abudallah likaunihi ilahaka wa anta abduh. Ibadah, melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu karena Allah Tuhan saya hambanya. Jadi udah nggak ada kepentingan nafsu sama sekali. Sudah melihat ketuhanan Allah dan melihat bahwa diri ini sebagai hamba Allah. Hak seorang hamba melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Nah itu ya. Nah kalau kita hati sudah hanya melihat Allah, tidak melihat perkara yang selain Allah, maka setan pun angkat tangan, udah nggak sanggup lagi ngegoda kita. Karena nggak ada jalan buat setan untuk ngegoda kita. Lantaran hati kita sudah hanya melihat Allah. Berdasarkan ayat, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalau dalam hati kita masih ada cewek misalnya kan, walaupun kita ustadz kiai, dalam hati masih ada cewek, masih ada harta, masih ada jabatan, maka dari arah cewek, harta, jabatan itu kita digoda. Sehingga dalam sholat keingetnya karena cewek, karena jabatan, karena harta. Tapi kalau sudah nggak ada semua itu, sudah hanya kalimah-kalimah Allah yang ada dalam hatinya, angkat tangan udah setan. Udah nggak bisa ngegoda lagi deh, karena udah nggak ada jalan gitu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Terus gimana kalau begini Tat? Saya melaksanakan ibadah seperti puasa Senin Kemis. Terus dalam hati ada keinginan supaya orang mengetahui kelebihan saya, bahwa saya rajin puasa Senin Kemis. Artinya riak lah ya. Atau kita rajin berjamaah, dalam hati punya keinginan supaya orang mengetahui kelebihan kita, rajin berjamaah. Atau kita tahajud, dalam hati punya keinginan supaya orang mengetahui kelebihan kita, rajin tahajud. Sehingga kadang kita ngomong kan, di malam gua tahajud 1000 rakaat gua. Kayaknya di kampung ini nggak ada lah yang lebih hebat dari gua. Ustadz Mail juga kalah sama gua. Nah itu gimana Tat kalau kayak begitu itu? Udah benar belum saya dalam ibadah? Jawabannya istisrofuka, berkeinginannya hati kita. Ayya'lamal khalqu bihususiyatika, supaya orang mengetahui kelebihan kita. Pengen supaya orang itu pada tahu kita punya kelebihan, rajin puasa gitu kan, rajin tahajud, rajin berjamaah. Artinya riya lah. Dalilun ala adami sidqika fi ubudiyatika, itu menunjukkan bahwa belum benar hati kita dalam sifat ubudiyah,
dalam sifat kehambaan kita. Kalau masih seperti itu hati kitanya, belum benar itu. Sifat ubudiyah itu adalah sifat kehambaan, di mana ubudiyah itu ada yang sidku, ada yang kizbu, ada yang benar, ada yang bohong. Yang sidku dalam keubudiyahan, hati akan merasa cukup dengan pengetahuan Allah. Orang nggak tahu juga nggak ada masalah. Orang mau ngejek juga nggak ada masalah. Mau ngehina, mau nyaci, nggak ada masalah. Yang penting saya ibadah. Allah Maha Tahu. Nah, kalau sudah kayak begitu, benar itu dalam sifat kehambaannya. Tapi kalau hati kita pengen supaya orang tahu kelebihan kita, keistimewaan kita, nah itu belum benar dalam sifat ubudiyah kita. Sifat kehambaan kita belum benar. Karena hati kitanya masih melihat perkara yang selain Allah. Masih jauh hati kita untuk bisa sampai ma'rifat kepada Allah kalau masih seperti itu. Jadi masih harus dibenahi lah. Masih harus diperbaiki, masih harus dibersihkan. Nah, seperti itu. Nah, cara mentarbiyah hati ketika hati ingin diketahui oleh orang kelebihan-kelebihan kita, ya tinggal diomongin aja hati kitanya. Ya. Nasihati hati kitanya, hei hati tolol lu. Ibadah pengen diketahui oleh banyak orang. Nggak ada untungnya tahu. Orang kan nggak bisa ngasih pahala, yang bisa ngasih pahala cuman Allah. Jadi cukuplah dengan diketahui oleh Allah. Orang nggak tahu juga nggak ada masalah. Orang mau ngejek, menghina, menyaci, memaki, ya terserah. Yang penting kita udah ibadah. Cukuplah dengan Allah. Seperti itu diantara menasehati hati ya. Karena yang tahu hati kita kan cuman kita, maka harus selalu kita nasihati hati kita. Sebab banyak ngecapraknya hati kita ini, banyak ngalennya. Wallahu a'lam bishawab.